Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 13 akan memaparkan materi mengenai media pembelajaran berbasis internet. Dengan anggota kelompok yang pertama ada Dina Lailatul Fadilah dengan NIM 2000526 dengan nomor absen 29, lalu ada Desi Fitriani dengan NIM 2006318 dengan absen 32, dan ada Yuliana dengan NIM 2007469 dengan nomor absen 34. Baik, materi pertama ada pengertian internet. Apa sih internet itu? Istilah internet berasal dari bahasa Latin yaitu inter, yang berarti antara. Secara kata per kata, internet berarti jaringan antara atau penghubung. Memang itulah fungsinya. Internet menghubungkan berbagai jaringan yang tidak saling bergantung pada satu sama lain sedemikian rupa, sehingga mereka dapat berkomunikasi. Internet merupakan singkatan dari Interconnected Networking, yang berarti jaringan komputer yang saling terhubung, yang membentuk sebuah jaringan komputer di seluruh dunia, sehingga dapat saling berinteraksi, berkomunikasi, bertukar informasi dan data. Dengan demikian, definisi internet ialah jaringan dengan menciptakan kemungkinan komunikasi antar jaringan di seluruh dunia tanpa bergantung kepada jenis komputernya. Lalu kita ke materi selanjutnya, yaitu sejarah internet. Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui proyek ARPA yang disebut ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network, di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software komputer yang berbasis Unix, kita bisa melakukan komunikasi dalam jarak yang tidak terhingga melalui saluran telepon. Pada mulanya, ARPANET hanya menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, University of Utah, yang dimana mereka membentuk satu jaringan terpadu pada tahun 1969. Dan secara umum, ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober tahun 1972. Tidak lama, proyek ini berkembang pesat di seluruh daerah dan semua universitas di negara tersebut ingin bergabung, sehingga membuat ARPANET kesulitan untuk mengaturnya. Oleh sebab itu, ARPANET dipecah menjadi dua, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET baru yang lebih kecil untuk keperluan non-militer seperti universitas-universitas. Gabungan kedua jaringan akhirnya dikenal dengan nama DARPA Internet, yang kemudian disederhanakan menjadi internet. Materi selanjutnya yaitu apa itu media pembelajaran? Menurut asal katanya, media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Media adalah perantara atau pesan moral dari pengirim ke penerima pesan. Ada beberapa tokoh yang mengartikan media, seperti Gain, mengatakan bahwa media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Kemudian Briggs menyatakan bahwa media adalah alat untuk memberikan perangsang bagi siswa untuk belajar. Contohnya seperti buku, kaset, film, dan film bingkai. Kemudian Anderson mengatakan dalam pemilihan dan pengembangan media pembelajaran bahwa media pembelajaran adalah media yang memungkinkan terwujudnya hubungan langsung antara karya seseorang pengembang materi pembelajaran dengan para siswa. Sedangkan menurut Sudarwan Danim, dalam media komunikasi pendidikan mendefinisikan media pengajaran sebagai seperangkat alat bantu atau pelengkap yang digunakan oleh guru atau pendidik dalam rangka berkomunikasi dengan siswa atau peserta didik. Dari beberapa definisi yang telah saya sebutkan, dapat disimpulkan bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa
sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada diri siswa. Di samping itu, media bukan hanya sekedar sebagai alat bantu mengajar, tetapi lebih merupakan alat bantu penyalur pesan kepada siswa, dan dengan media, peranan guru akan merubah yang semula sebagai penyaji menjadi sebagai pengelola kegiatan belajar. Pembahasan selanjutnya mengenai apa itu e-learning. E-learning adalah pembelajaran yang menggunakan media elektronik atau internet, baik secara formal ataupun informal, yang memanfaatkan jaringan sebagai metode penyampaian, interaksi, dan fasilitasi serta didukung berbagai bentuk layanan belajar lainnya. Education Association mendefinisikan sebagai benda yang dapat dimanipulasi, dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan dengan baik dalam kegiatan belajar mengajar, dapat mempengaruhi efektivitas program instruksional. Menurut Umar Hamalik, media pembelajaran adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Menurut Suprapto dan kawan-kawannya mengatakan bahwa media pembelajaran adalah suatu alat pembantu secara efektif yang dapat digunakan oleh guru untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dari definisi yang Umar Hamalik ungkapkan bahwa cakupannya lebih luas, tidak hanya dibatasi sebagai alat, tapi juga teknik dan metode, sehingga dapat mencakup definisi dari para ahli pendidikan lainnya. Sedangkan pengertian media pembelajaran berbasis internet atau e-learning adalah media pembelajaran menggunakan internet sebagai medianya dalam rangka mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran. Materi selanjutnya akan membahas mengenai apa saja kelebihan dan kekurangan media pembelajaran berbasis internet. Yang akan kita bahas terlebih dahulu yakni mengenai kelebihan daripada penggunaan media pembelajaran berbasis internet. Yang pertama, proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara jarak jauh. Pada penggunaan media pembelajaran berbasis internet ini, e-learning, pembelajaran jarak jauh sangat mungkin dan sangat bisa dilaksanakan karena pembelajar dan pendidik dapat menimba serta menyampaikan ilmu secara tidak langsung atau tidak menghadiri kelas. Yang kedua, e-learning dinilai lebih efektif dan efisien karena dapat mempersingkat jadwal, target, serta waktu pembelajaran. Yang ketiga, tidak terbatas ruang dan waktu atau lebih fleksibel karena proses pelaksanaan pembelajaran menggunakan media e-learning ini dapat dilaksanakan serta dilakukan di mana saja dan kapan saja. Lalu yang keempat, proses pencarian informasi lebih efektif dan efisien karena tersedianya berbagai macam informasi di jejaring sosial. Yang kelima, menyediakan pembelajaran interaktif. Nah, penggunaan media pembelajaran berbasis internet ini sangat mungkin sekali pembelajaran dilakukan secara interaktif mengingat banyak sekali media pembelajaran yang tersedia. Lalu yang keenam, lebih praktis dan hemat biaya. Media pembelajaran berbasis internet ini apabila digunakan dinilai sangat praktis dan menghemat biaya karena tidak membutuhkan biaya untuk pembelian buku. Lalu yang ketujuh, media pembelajaran yang tersedia sangat beragam dan menarik. Nah, penggunaan media pembelajaran berbasis internet ini di dalamnya terdapat berbagai macam sarana dan prasarana penunjang pembelajaran seperti video, audio, maupun visual yang dapat digunakan sehingga menarik perhatian peserta didik. Yang kedelapan, jangkauan wilayahnya lebih luas, tidak terpatok dengan satu desa, satu kelurahan, maupun satu kota, tapi bisa dilaksanakan di mana saja dan kapan saja jika terhubung dengan internet. Dan yang terakhir, melatih pembelajaran mandiri. Nah, materi selanjutnya akan membahas mengenai kelemahan
daripada penggunaan media pembelajaran berbasis internet. Yang pertama, kurangnya interaksi. Nah, media pembelajaran berbasis internet ini yang memungkinkan pembelajaran dilaksanakan secara jarak jauh akan mengurangi interaksi antara pengajar dan peserta didik atau bahkan antara peserta didik itu sendiri. Yang kedua, kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial dan sebaliknya malah mendorong aspek bisnis atau komersial. Yang ketiga, ada kegiatan belajar mengajar cenderung dilakukan ke arah pelatihan daripada pendidikan. Yang selanjutnya ada keterbatasan daripada sarana dan prasarana yang ada. Nah, sarana dan prasarana yang tersedia antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain sangat berbeda. Nah, keterbatasan jumlah komputer yang dimiliki oleh sekolah juga dapat menghambat pelaksanaan pembelajaran berbasis internet ini. Dan yang terakhir ada kehadiran guru dalam ruang-ruang elektronik telah hilang. Materi selanjutnya akan membahas mengenai langkah-langkah serta tahapan-tahapan penyusunan media pembelajaran berbasis internet atau e-learning. Nah, yang pertama ini ada tahap perencanaan awal. Pada tahapan perencanaan awal ini terdapat beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan, kebutuhan, serta masalah yang muncul dalam pembelajaran. Yang kedua, analisis karakteristik siswa yang akan menggunakan serta mempelajari materi yang akan kita kembangkan. Dan yang terakhir ada mempertimbangkan strategi pembelajaran. Nah, tahapan yang kedua ini ada tahap menyiapkan materi. Pada tahap menyiapkan materi ini terdapat beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, penguasaan materi dan metodologi pengajaran. Yang kedua, menguasai prosedur dan pengembangan media. Yang ketiga, menguasai teknik pemrograman komputer. Dan yang keempat, mengetahui keterbatasan komputer. Nah, selanjutnya ada tahapan ketiga. Tahapan ketiga ini tahap mendesain program pembelajaran. Dalam tahap mendesain program pembelajaran, ada hal yang perlu diperhatikan, yakni memperkenalkan materi baru untuk melengkapi atau menguatkan pelajaran yang telah berlangsung dengan media lain. Nah, selanjutnya ada tahapan keempat. Tahapan keempat ini yakni tahap memvalidasi program pembelajaran. Nah, pada tahap memvalidasi program pembelajaran ini, kita membuktikan validitasnya secara empiris lewat uji lapangan pada paket program yang dikembangkan. Lalu diuji cobakan dengan memilih sampel yang representatif dengan memperhatikan yang pertama kebenaran bahan ajar, yang kedua ketepatan antara program dengan populasi pengguna, yang ketiga kesederhanaan program, yang keempat efisiensi penggunaan, dan yang kelima reliabilitas. Lalu tahapan yang terakhir yakni tahap pelaksanaan program pembelajaran. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.